Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Puasa. Mungkin sebagian besar di antara kita bertanya-tanya, emang orang Kristen ada puasa ya? Gimana caranya? Apa tujuan kita berpuasa? Apakah sama dengan puasa-puasa yang dikerjakan oleh orang lain? Renungan pagi hari ini kembali melanjutkan seri renungan khotbah di bukit. Dan di bagian ini kita akan membahas tentang hal berpuasa. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 16 hingga ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Seperti yang sudah kita bahas di dalam renungan pagi sebelumnya, di dalam pasal yang ke-6 ini kita bisa melihat ada kebiasaan disiplin rohani yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, khususnya dilakukan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu, yaitu berkenaan dengan memberi atau bersedekah. Yang kedua berbicara tentang berdoa, dan kali ini berbicara tentang berpuasa. Tuhan Yesus kembali memperingatkan para pendengarnya agar tidak terjebak dengan kemunafikan di dalam mengerjakan disiplin rohani ini. Disiplin rohani sangat baik untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Namun jangan sampai kita melakukan itu didasari oleh keinginan diri supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain bahwa kita memiliki kehidupan rohani yang saleh. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan terlebih berkenaan dengan hal-hal rohani adalah untuk membuat kita semakin teguh di dalam iman dan kecintaan kita kepada Tuhan, yang kemudian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kali ini Tuhan Yesus mengoreksi cara berpuasa orang yang munafik. Tuhan berkata, apabila kamu berpuasa, janganlah kamu murah mukamu seperti orang munafik. Ternyata ada sikap dan perilaku yang buruk tatkala seseorang sedang berpuasa, yaitu mereka suka berkeliling di lingkungan mereka dengan menunjukkan diri sebagai orang yang sedang berpuasa. Wajahnya yang nampak lesu, kusam, muram, yang menunjukkan mereka sedang berpuasa, sehingga orang yang melihatnya akan berkata, oh, betapa salehnya orang itu. Oh, betapa taatnya orang itu. Orang yang berpuasa yang hanya ingin nampak dilihat oleh orang lain bahwa dirinya sedang berpuasa, maka Tuhan Yesus mengatakan, mereka itu sesungguhnya sudah mendapat upahnya. Upah itu adalah berupa pujian dari manusia, namun tidak akan pernah mendapat pujian dari Allah. Orang yang munafik secara rohani adalah bertujuan untuk membuat orang lain menjadi terkesan dengan kerohanian atau spiritualitas yang dia lakukan. Sesungguhnya tujuan puasa yang benar adalah
untuk membangun relasi kedekatan dengan Tuhan, sehingga mereka yang berpuasa dapat memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka, dan kemudian dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah puasa yang sejati, bahwa kita semakin tunduk dan hormat pada kedaulatan Tuhan atas hidup kita, yang kemudian tercermin di dalam sikap, perilaku, pemikiran, dan perkataan kita di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Puasa yang sejati adalah membawa kita untuk semakin setia dan taat kepada Tuhan, kepada Bapa Surgawi kita, yang terus mendorong kita untuk lebih menyenangkan Dia daripada menyenangkan orang lain. Puasa yang sejati adalah dari hati yang tunduk pada otoritas Allah, yang kemudian sekali lagi nampak, terwujud, tercermin di dalam keseharian kita, bahwa kita semakin hidup benar, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Kerohanian yang bertumbuh tentu saja akan memberi dampak yang besar di dalam kehidupan kita secara pribadi, maupun juga terhadap orang lain. Secara pribadi, kita semakin mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, lebih memprioritaskan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala kepentingan dan agenda kita secara pribadi, dan kemudian beralih fokus kepada Kristus dan kemuliaannya. Lalu dalam relasi dengan orang lain, kita juga dapat semakin mengasihi orang lain, menghormati orang lain, mengampuni, lebih sabar, lebih berhikmat, dan juga peka terhadap perasaan orang lain, sehingga tidak ada niat jahat untuk menyakiti orang lain. Kerohanian yang sehat semakin membawa kita untuk menjauhkan diri dari sikap egois atau kemudian merendahkan orang lain. Dan yang terakhir, puasa yang sejati tentu saja akan mendorong kita untuk melayani dengan segenap hati. Tuhan sudah mengasihi kita, memberikan hidup baru kepada kita. Selayaknya kita juga memberikan hati, pikiran kita untuk melayani Dia. Jadi, jika kita berpuasa, mulailah dengan motivasi yang benar saat kita melakukannya. Apakah ketika kita berpuasa supaya mendapat pujian dari orang lain, supaya nampak saleh di mata orang lain, lebih baik dari orang lain? Atau sesungguhnya di dalam berpuasalah kita semakin memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita, yang semakin membawa kita tunduk dan hormat kepada Tuhan. Jika ada pertanyaan atau diskusi tentang hal ini berkenaan dengan hal puasa, Anda dapat menuliskan di dalam kolom chat yang tersedia. Mari kita boleh berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami selalu diingatkan ketika kami mengerjakan
sebuah kedisiplinan rohani, agar motivasi kami selalu tertuju untuk kemuliaan nama-Mu, bukan supaya kami dilihat lebih saleh oleh orang lain. Tuhan, tolong kami di dalam mengerjakan itu, agar kami semakin mengasihi Engkau. Kami menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga kami boleh melayani Engkau. Tolonglah kami. Ada saat-saat tertentu kami memang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan berkenaan dengan pergumulan yang kami hadapi. Dan seringkali kami melakukan itu di dalam hal puasa. Kiranya Tuhan boleh menolong kami saat kami berpuasa. Biarlah hati kami dipenuhi oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami tahu apa kehendak, tujuan, maksud-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita sekalian, dan biarlah kita tetap menjalani disiplin rohani kita dengan hati dan motivasi yang suci di hadapan Tuhan. Bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.